Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ika Yulina di Hilsa Podcast. Baik, hari ini kita kedatangan dua bintang tamu. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Baik, saya akan perkenalkan dulu bintang tamu kita. Yang pertama ada Bapak Awaludin dari SMKN 1 Parepare. Kemudian ada Bapak Sabransyah dari SMKN 1 Banjarbaru. Luar biasa, hari ini bintang tamu kita dari luar pulau. Baik, bagaimana Pak, perjalanannya lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, tidak terkena delay dan yang lain-lain ya. Baik, hari ini kita akan membahas tuntas mengenai fenomena yaitu bolos sekolah. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara, bahwa fenomena bolos sekolah ini ditemui di setiap sekolah. Bolos sekolah itu merupakan suatu kenakalan remaja yang sering sekali kita temui. Ada kalanya atau seringkali siswa itu berangkat dari rumah hanya saja tidak sampai sekolah. Kita akan minta tanggapan dari kedua bintang tamu kita. Baik, yang pertama kita akan dengar tanggapan apa sih penyebab siswa itu bolos sekolah dari Pak Awaludin. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Ketika kita berbicara terkait dengan fenomena bolos sekolah, tentu kita harus melihat dari berbagai sisi. Yang pertama, bagaimana kondisi sekolah. Kemudian yang kedua, bagaimana dukungan orang tua. Kemudian yang ketiga, masalah apa yang fundamental yang dihadapi oleh siswa tersebut. Karena bolos sekolah ini merupakan puncak reaksi negatif dari kondisi yang membuat siswa boleh saja tidak nyaman, baik secara psikologi maupun secara fisik di sekolah. Baik, terima kasih Pak Awal. Itu tadi tanggapan mengenai sebab dari bolos sekolah. Selanjutnya kita akan dengarkan dari bintang tamu kita selanjutnya, Pak Sabran, mengenai bolos sekolah. Silakan Pak. Sejalan dengan pernyataan Pak Awaludin tadi, bahwa fenomena bolos sekolah itu kita harus melihat faktor internal dan faktor eksternal. Nah, internal ini mungkin berada di dalam sekolah, kemudian faktor eksternalnya mungkin berada di luar sekolah atau di luar dari lingkungan siswa tersebut. Baik, luar biasa tanggapannya. Baik Bapak Ibu guru Nusantara. Selanjutnya setelah kita dengarkan tadi penyebab dari bolos sekolah, kita akan langsung menuju solusi dari apa yang sudah disampaikan dari bintang tamu kita. Yang pertama dari Pak Awaludin tadi menyebutkan kalau bolos sekolah itu merupakan reaksi tidak nyaman dari siswa-siswa kita ya. Baik, menurut Bapak, solusi yang terbaik itu seperti apa Pak? Silakan Pak. Baik, jadi sekali lagi kalau kita berbicara atau ingin menangani kasus yang dihadapi terkait dengan bolos sekolah, tentu perlu ada kerjasama dari seluruh stakeholder, baik itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Jadi perlu ada ruang komunikasi yang harus dilakukan secara intens, mulai dari guru mata pelajaran, kemudian wali kelas kemudian ke guru bimbingan konseling, dan seterusnya tentu pada puncak kebijakan itu adalah kepala sekolah. Dan tentunya apa yang fenomena yang terjadi perlu juga kita komunikasikan dengan orang tua. Salah satu trik yang bisa kita lakukan adalah memberikan pendekatan segitiga restitusi. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas peserta didik. Di sini kita berasumsi bahwa apa yang dilakukan oleh peserta didik ini tentu kita menganggap bahwa kesalahan itu biasa dilakukan, itu lumrah terjadi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana membenahi kesalahan itu. Nah, setelah anak-anak itu menyampaikan kenapa dia berbuat bolos dan sebagainya, kita selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, dari situ kemudian kita bertanya, apakah bolos ini memberikan kontribusi bagi kemajuan hidupnya atau tidak? Nah, tentu ada renungan-renungan tersendiri bagi siswa yang bersangkutan. Setelah itu di tahap ketiga tentu kita akan menanyakan keyakinan kelasnya. Apakah fenomena bolos sekolah ini menjadi budaya kelasnya, keyakinan kelasnya yang sudah mereka sepakati. Dari situ kemudian dia bisa melakukan refleksi terhadap apa yang dilakukan, dan itu akan mendorong dirinya untuk
menjadi lebih baik karena pasti dia akan mempertahankan apa yang sudah dia sampaikan. Seperti itu. Terima kasih Pak Awal, luar biasa ya solusinya. Kemudian tadi Pak Sabran ya, tadi menyebutkan ada faktor internal dan eksternal yang menyebabkan siswa itu bolos sekolah. Bisa dijelaskan Pak, kemudian solusinya seperti apa? Silakan Pak. Solusi faktor internal dari dalam lingkungan sekolah sendiri itu maka sudah membuat siswa itu nyaman berada di sekolah itu atau tidak, itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Waludin. Kemudian saya hanya menyorot pada bagian faktor eksternalnya yang berada di luar lingkungan sekolah, misal di lingkungan masyarakat atau sekitar sekolah, di mana mungkin di situ ada titik-titik berkumpulnya siswa yang bolos. Nah, disinilah kita buka pengaduan hotline saja. Artinya masyarakat di sekitar lingkungan sekolah bisa menelpon guru, PK atau pihak sekolah bahwa di sini ada siswa yang bolos. Nah, ini salah satu cara membangun kerjasama antara lingkungan masyarakat dengan lingkungan sekolah. Wah, luar biasa sekali, dua bintang tamu kita sudah berkenan untuk memberikan tanggapan. Baik, boleh saya ambil benang merahnya ya Pak mengenai permasalahan kita hari ini. Ya, ini bolos sekolah itu disebabkan oleh faktor internal dan eksternal ya Pak ya. Faktor internal tadi itu mengenai ketidaknyamanan siswa, eksternal kemudian lingkungan siswa ya Bapak Ibu, Bapak-bapak. Nah, untuk solusi tadi yang sudah disampaikan dari faktor internal itu